Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Kanaka Hita Solvera. Pemirsa, bagaimana pasar modal merespons rekor inflasi Amerika? Kita telah bersama dengan Jensen Nasriel, Senior Vice President Kanaka Hita Solvera. Pak Jensen, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Oke, Pak Jensen, kalau kita melihat ya perkembangan perdagangan sepanjang pekan ini nampaknya IHSG masih cenderung stagnan di level 6.600. Bagaimana sebetulnya Anda melihat sikap atau memberikan gambaran sebetulnya sikap investor pada pekan ini seperti apa sih Pak? Oke, temanya adalah untuk 2022 sebenarnya sudah merupakan kelanjutan dari 2021 akhir ya menjelang penutupan tahun. Bahaya inflasi tinggi. Nah, jadi kira-kira 2 hari yang lalu itu inflasinya Amerika Serikat itu sudah mencapai 7%, which is itu adalah angka yang tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Ini kita bicara angka inflasi tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Inflasi dari sisi produsen. Nah, sisi produsen pun juga itu inflasinya juga tinggi, sekitar hampir mencapai 10%, sekitar 9,7%. Nah, ini menjadi momok bagi trader, baik itu saham ataupun obligasi. Nah, ini yang membuat berkali-kali pernyataan dari ofisialnya Bank Sentral Amerika Serikat, mereka akan menaikkan suku bunga secara agresif. Nah, jadi artinya yang tadinya konsensus kenaikan suku bunga itu awalnya akhir tahun 2022, tidak menutup kemungkinan bisa starting di awal Q1 ini, atau kemungkinan besar itu kenaikannya bisa 3 kali dari yang awalnya cuma 2 kali, dari 25 basis point. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah investor belum memprice in-kan faktor kenaikan suku bunga tersebut. Nah, ini yang membuat kenapa Dow Jones juga khususnya di sektor teknologi itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi ini yang harus cukup sangat diwaspadai oleh para trader ataupun investor. Pak Jensen, jika kemudian The Fed akhirnya memacu suku bunga lebih cepat dari perkiraan kita ya, karena melihat data inflasi yang sangat tinggi 7% selama 4 dekade, bagaimana kemudian dampaknya ke emerging market? Sebenarnya kenaikan inflasi itu di satu sisi juga berkah juga sih buat Indonesia, khususnya harga komoditas batu bara dan kelapa sawit. Nah, kalau kita lihat, boleh ya aku share screen ya Mbak Patricia ya? Boleh. Share screen di sini. Kalau kita lihat dari supply batu bara di India, ini titik terendahnya nih sejak tahun 2014. Ini sudah mengkhawatirkan. Jadi artinya pasokan ataupun supply batu bara, ini contohnya dari kenaikan inflasi yang mengkhawatirkan ini menyebabkan kenapa kenaikan harga batu bara ini yang menyebabkan inflasinya juga menjadi menjadi kenaikannya itu growth-nya sangat tinggi. Nah, ini supply batu bara di India. Kita sekarang bicara data supply batu baranya China. Kalau kita lihat di sini datanya lagi, ini terendah sejak tahun 2014. Jadi artinya bahaya ancaman inflasi karena faktor supply yang benar-benar mengalami disrupsi. Nah, ini harus di satu sisi membawa faktor yang diuntungkan dengan gimana kenaikan harga komoditas seperti batu bara. Jadi emiten-emiten di sektor batu bara yang akan diuntungkan. Nah, tidak hanya batu bara, kelapa sawit pun juga sama, mengalami bottleneck supply. Tetapi bottleneck supply-nya tidak sedisruptif batu bara. Boleh aku share screen lagi di sini ya. Nah, ini
kelapa sawit di sini inventorinya memang tidak setinggi di 2018-2019, tetapi pasokannya sudah mulai recovering dibandingkan dengan batu bara. Jadi artinya kalau kita lihat data dari supply-nya sawit, supply-nya batu bara, there is a danger of accelerating inflation. Jadi artinya sektor sawit, sektor batu bara ini yang diuntungkan karena lagi mengalami kenaikan harga. Oke, artinya bisa juga dilihat bahwa ini juga cukup menguntungkan begitu, asalkan bisa melihat peluangnya itu seperti apa. Oke, Pak, kalau kemudian berbicara di tahun 2022 ini, Pak, kan banyak sekali kemudian bisa dikatakan gejolak begitu ya. Kemudian juga faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan indeks kita cukup fluktuatif, Pak. Tapi di antara sektor-sektor seperti konsumer mungkin atau properti dan juga teknologi, kalau kita lihat tahun lalu ya naik cukup tinggi, sektor mana yang paling Anda rekomendasikan untuk tahun 2022 ini? Sebenarnya sektor teknologi masih prospektif ya, karena eventually teknologi will always be there. Terlepas dari justru pasca pandemik ini membuat perusahaan mau tidak mau harus mengadaptasi ataupun mengadopsi teknologi lebih faster gitu. Jadi artinya teknologi will be there. So, tetapi masalahnya adalah kenaikan suku bunga itu adalah korelasinya negatif dengan sektor teknologi. Jadi kenaikan suku bunga akhirnya sektor teknologi yang akan terpukul gitu. Nah, jadi artinya mungkin untuk sementara ini teknologi di tahun ini ataupun di kuartal 1 di kuartal 2 mungkin stand down dulu. Rehat ke tadi batu bara sama sawit dulu emitennya. Lalu yang kedua tadi sektor konsumsi. Sektor konsumsi itu juga yang akan diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara. Jadi daya beli masyarakat akan naik. Jadi emiten-emiten seperti ICBP, terus KB Pharma ataupun emiten seperti Indofood itu juga yang akan diuntungkan dengan adanya kenaikan daya beli konsumen. Di satu sisi misalnya retail era jaya itu inflasi membawa berkah untuk kenaikan harga komoditas, membawa berkah juga untuk daya beli konsumen. Tetapi efeknya adalah mau tidak mau Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga. Tapi kalau mempertimbangkan misalnya perkembangan data konsumen dan juga daya beli kita saat ini, kira-kira emiten konsumer apa yang paling Anda rekomendasikan, Pak? Hanya ICBP dan Era Jaya ya. Era Jaya boleh buy on weakness di level antara level antara 700 sampai 725 dengan target price di 1100. Lalu ICBP di buy on weakness di level antara 8.700 8.750 dengan target price di harga 9.800 sampai 10.000. Itu untuk sektor konsumer, hanya dua retail dan fast moving consumer good, Mbak Patricia. ICBP dan juga Era Jaya. Baik, Pak, kalau melihat pergerakan indeks kita minggu ini saja bisa dikatakan cukup fluktuatif ya Pak ya, tapi kemudian masih juga stagnan di level 6.600. Kemudian masih juga soal inflasi, kemudian The Fed begitu, perkiraan kenaikan suku bunga The Fed. Artinya di tahun 2022 ini Pak, bagaimana Kanaka Hita Solvera memproyeksikan potensi IHSG bisa naik ke level 7.000? Target kita sih di akhir tahun itu 6.900, tapi sempat naik dulu secara teknikal ke 7.200, tetapi harus koreksi dulu ke 6.900. Jadi artinya akan mencapai all time high ke atas 7.000 sampai 7.100, tetapi setelah itu harus koreksi dulu karena unfortunately investor belum mempricingkan faktor kenaikan suku bunga agresif. Jadi ketika sudah mencapai all time high akan koreksi dulu, terus rebound lagi, terus nanti akan koreksi lagi, baru nanti ke 6.900. Jadi full year 2022 masih ada potensi capital gain sekitar 10%, selaras dengan kenaikan EPS growth sekitar 9-10%. Karena base year calculation di 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan base year calculation di 2020. Jadi artinya growth-nya lebih moderat dan tidak serobas di 2021. Itu Mbak Patricia. Oke, baik. Pak Jansen, kemudian terakhir, ini secara spesifik kalau untuk
perdagangan pada pekan depan, kira-kira pergerakannya, pattern-nya, polanya akan seperti apa kira-kira Pak? Sekaligus juga memberikan rekomendasi kepada investor soal saham-saham apa saja yang mungkin masih bisa disimak pada pekan depan. Ya, well, I'm afraid sepertinya sih IHSG akan koreksi ya. Koreksi di level-level antara 6.400 6.500 karena pada dasarnya nih investor belum mempricingkan faktor kenaikan suku bunga agresif nih. Ini yang saya khawatirkan. Jadi takutnya koreksinya juga cukup agresif di 6.400 sampai 6.500. Namun itu tidak menutup kesempatan kita untuk trading saham, yaitu khususnya di sektor batubara tadi. Sektor batubara, sektor nikel, karena memang teknologi eventually will be there, lalu juga sektor perbankan, karena justru kenaikan suku bunga yang diuntungkan adalah sektor perbankan, Mbak Patricia. Untuk sektor perbankan boleh kita pertimbangkan di Bank BRI, buy on weakness di level-level antara 4.070, target price masih jauh di 4.900. Sektor batu bara boleh kita pertimbangkan di Adaro, level-level antara 2.100, target price masih jauh di 3.000. Lalu sektor retail Era Jaya di 720, buy on weakness dengan target price di 1.100. Gitu. Oke, batubara, nikel, perbankan dan juga retail menjadi rekomendasi dari Kanaka Hita Soevara. Pak Johnson, terima kasih atas informasi dan juga analisis Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak. Salam sehat. Ya, terima kasih Mbak Patricia. Selamat sore. Thank you for having me.